Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Zahra Laila dengan NPM 101202005 dari kelas E3 jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi akuntansi manajemen dengan dosen pengampunya adalah Ibu Ita Suryanita Supian SEMM. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang penentuan harga jual. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian, kedua faktor yang mempengaruhi, yang ketiga ada hal yang mempengaruhi, keempat manfaat, kelima metode, dan yang terakhir ada contohnya. Pertama, penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual atau pricing decision adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hansen dan Women pada tahun 2001 mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkannya. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama perimbangan permintaan dan penawaran, kedua selera pasar, ketiga jumlah pesaing yang memasuki pasar, keempat harga jual yang ditentukan oleh pesaing, dan yang terakhir ada biaya. Hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama ada biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa, maka dapat diramalkan. Maka biaya penuh di sini adalah informasi batas bahwa penentuan harga jual. Artinya, bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menghasilkan kerugian. Yang kedua ada aspek di luar biaya. Pertama selera konsumen, kedua demand dan supply, ketiga jumlah pesaing yang memasuki pasar, yang keempat ada harga jual produk pesaing. Namun aspek-aspek tersebut sulit untuk diramalkan. Selanjutnya ada manfaat biaya penuh. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Contohnya, jika biaya penuh, maka lebih besar harga jual di pasar, produk tidak bisa masuk pasar. Jika biaya penuh lebih kecil dari harga jual di pasar, maka produk bisa masuk ke pasaran. Manfaat yang ketiga yaitu memberi perlindungan dari kerugian, dan yang terakhir memberi informasi tindakan pesaing. Metode penentuan harga jual. Penentuan harga jual yang pertama yaitu penentuan harga jual normal atau cost plus pricing. Cost plus pricing di sini yaitu manajer penentuan harga jual memerlukan informasi biaya penuh yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual. Harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentasi markup atau tambahan di atas jumlah biaya. Yang kedua, ada penentuan harga jual waktu dan bahan. Metode penentuan harga ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dek kapal, dan lainnya yang menjual jasa reparasi, bahan, dan suku cabang. Volume jasa dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan, sehingga perlu dihitung harga jual persatuan waktu yang dinikmati oleh pelanggan. Sedangkan volume bahan dan suku cabang yang diperlukan sebagai pelengkap menyerahkan dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cabang yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual yang dibebankan kepada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Selanjutnya, ada penentuan harga jual pesanan khusus.
Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya, pelanggan yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh, karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Dan yang terakhir, ada penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan pemerintah. Biaya penuh yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi. Selanjutnya ada contoh. Diketahui manajer pemasaran PTX sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk A untuk tahun yang akan datang. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produksinya yaitu 3M, biaya administrasi dan umumnya 200 juta, biaya pemasarannya 300 juta. Maka total biaya penuh di sini yaitu 3,5 M. Diketahui, total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 4 M, dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi adalah sebesar 25%. Diketahui yang kedua, soal kedua, misalkan untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3,2 M untuk pengembalian mesin dan equipment, serta modal kerja listrik pada taksiran biaya produksi pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 4M, biaya tenaga kerja langsungnya 3M, dan biaya overhead pabriknya 8M. Jumlah taksiran biaya produksi yaitu 15M. Diketahui selanjutnya, taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1,5 M dan biaya administrasi dan umum sebesar 700 juta. Diputus laba wajar untuk perusahaan listrik tersebut adalah 25% dari investasinya. Yang ditanyakannya yaitu pertama, hitunglah harga jual produk dengan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing, dan yang kedua, perhitungan markup produk. Jawaban yang pertama, biaya administrasi dan umumnya 200 juta, biaya pemasarannya 300 juta, laba yang diharapkannya dari 25% yang diharapkan tadi di soal dikali dengan 4M, maka hasilnya adalah 1 juta. Lalu 200 juta ditambah 300 juta ditambah 1M, maka hasilnya 1,5 M. Jumlah produksinya 3M. Persentase markup 1,5 M dibagi 3M dikali 100%, maka hasilnya 50%. Selanjutnya, perhitungan harga jual. Yang pertama, biaya produksinya 3M, markup 50% dikali 3M, yaitu 1,5 M. Untuk menghasilkan jumlah harga jual, 3M ditambah 1,5 M, yaitu 4,5 M. Lalu, dibagi volume produk. Volume produk di sini yaitu 1 juta. Maka hasilnya jumlah harga jual dibagi volume produk yaitu harga jual per kilonya 4.500. Yang kedua, taksiran biaya administrasi dan umumnya 700 juta, taksiran biaya pemasaran 1,5 M, laba yang diharapkan 25% dikali 3,2 M, maka hasilnya 800 juta. Jumlah dari taksiran biaya administrasi dan umum, taksiran biaya pemasaran, dan laba yang diharapkannya yaitu 3M. Lalu taksiran biaya produksi di sini yaitu 15M. Presentasi markup-nya yaitu 3M
bagi 15M dikali 100%, hasilnya yaitu 20%. Selanjutnya, perhitungan harga jual per kWh. Taksiran biaya produksinya, yang pertama biaya bahan bakunya 4M, biaya tenaga kerja langsungnya 3M, biaya overhead pabrik variabel dan tetapnya 8M, maka totalnya menjadi 15M. Markup 20% dari taksiran biaya produksi, yaitu 3M dari 20% dikali 15M. Total harga jualnya yaitu menjadi 18M. Volume produknya 100 juta. Maka 18M dibagi 100 juta, hasilnya harga jual listrik per kWh-nya yaitu Rp180. Sekian penjelasan materi tentang penentuan harga jual dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.